Belum saya tutup. Saya dengar ada yang mau sweeping habaib katanya. Ada mau sweeping habaib, sweeping bahan muslim dulu. Jauh. Datang pondok pesantren Tanjung Alawiyin Desa Babuaran, Kecamatan Kemang, Bogor. Sweeping bahan muslim. Ini jangan kalian bikin istilah pribumi yang cacat. Dalam tubuh saya bukan hanya mengalir darah Rasulullah. Saya punya ibu, itu bukan Syarifah. Saya punya ibu darahnya adalah suku Batu, ada darah suku Buton, ada darah Minahasa, ada darah Flores. Saya punya abang, punya nenek, itu ada darah Ternate. Saya punya abang, punya kakek, punya ibu, itu ada darah saya makan itu. Jadi ada 7 darah Indonesia Timur dalam tubuh saya. Jadi nggak usah memakai soal pribumi. Kalau bilang pribumi, saya juga pribumi. Nah. Yang bikin rusak Indonesia itu. Jadi kalau kalian bilang bersuara apa itu, nggak usah yang lain jangan. Nah, saya ada kontestasi lagi. Kalau nggak pulang kepala, bukan saya yang muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita, muassis Majelis Ta'lim Al-Munawwir, yaitu Al-Habib Alwi Al-Aqwas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuatkan hati beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga besar beliau. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para habaib, Habib Nabil Al-Habsyi, Al-Habib Fikir Al-Idrus, Al-Habib Al-Habib Al-Habsyi, para habaib itu biasanya merokok di sana. Tidak apa sih. Sebab setiap tahun kita Habib kalau Habib Bahar datang tidak sah karena ada dalam Bekasi. Tanya itu saya tadi Habib Alwi WA, Habibi di mana? Saya jawab di bed. Anda pikir Habib Alwi mau datang ke bed? Kenapa? Anda nggak tahu kalau acara sekarang malam ini. Nanti saya ingat sama anak-anak itu, karena acaranya malam itu, acara malam biasa mereka. Saya jalan tadi jam 11 jalan pondok baru sampai. Tidak suka mendengar banyak nasihat-nasihat dari para kiai-kiai, dan juga sempat anak-anak di dalam mobil itu mutar live-nya itu. Ya, Kiai siapa? Kiai Abdul Hadi ya. Abdul Hadi baru memberikan nasihat, terus Kiai siapa lagi? Ya, Ainul Yakin, juga para kiai dan para habaib. Jadi saya rasa saya doa saja ya. Ya. Hei, doa ya. Doa ya. Doa ya. Emang kalau saya nggak ceramah kan nggak semangat. Oh bahasa nasab. Oh bahasa nasab, saudara-saudara. Saya malas bahasa nasab. Kenapa? Ternyata saya baru tahu. Ternyata saya baru sadar bahwa saya terlalu mahal auman zina untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing. Ini mereka coba di media sosial. Cuma kalau datang semua datang bikin acara begini kalau datang saya malas orang-orang cuma berani-berani media sosial seperti ini. Nah, ini bisa silakan banyak lebar. Alhamdulillah saya ucapkan mabruk, alfa mabruk untuk Majelis Al-Munawwir yang ke-15. Nah, itu tadi bilang Habib itu nggak tahu, kita bilang ini nggak tahu itu mau software, nggak bisa, nggak bisa. Kalau yang lain bisa ini software, ada bahan di sini nggak bisa. Ya, bahan di sini pengen software dia. Benar, benar. Itu jadi ikutin. Kalau anak sama mereka bisa makin lama. Kita orang jangan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 15 tahun itu bukanlah waktu yang sedikit. 15 tahun itu adalah usia yang sangat sudah cukup lumayan lama. Habib Alwi sudah menelan pahitnya, manisnya, menderitanya, bahagianya. Bagaimana ujian dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana walaupun sama saya beda 6 tahun. Kalau saya majelis dakwah sudah 21 tahun. Berarti beda berapa? 6 tahun ya. Saya 21 tahun. Nah, saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada majelis ta'lim, majelis Al-Munawwir ini, maka teguhkan hati kita untuk istiqamah. Selalu duduk di majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau lalai. Selalu ingat kepada Allah. Di mana tempat engkau mengingat Allah? Di mana tempat engkau mengingat Rasulullah? Di mana tempat engkau bisa tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana wajib, mana sunnah, mana ulama? Bagaimana engkau bisa tahu cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasulullah? Bagaimana engkau bisa tahu berbakti kepada orang tua, tata cara, akhlak, adab, wara, khauf, ikhlas, taqwa, zuhud, tata cara ibadah? Engkau bisa tahu dengan duduk di majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Laisa syai' a'azza min al-ilm." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi dan lebih utama daripada ilmu, saudara-saudara.
Al-muluk hukamun ala nas. Mereka bisa mengatur rakyat, mereka bisa menghakimi rakyat. Terus siapa yang bisa menghakimi mereka? Para pemerintah, para pejabat, para penguasa, para raja. Al-ulama hukamun ala muluk. Orang yang berilmu, majelis-majelis taklim, mereka yang bisa menghakimi dan mengatur para pejabat, para raja dan para pemerintah. Maka tidak ada sesuatu yang lebih tinggi selain daripada ilmu. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turban afdal min majlisil ilm." Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, engkau duduk di majelis ini untuk mendapatkan warisan dari Muhammad. Ketahuilah, warisan Nabi itu bukan harta, bukan dunia, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan tahta, bukan kekuasaan, bukan dinar, bukan dirham, bukan rupiah. Tetapi warisan Nabi ilmu, warisan Nabi ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, ibadah. Itu warisan Nabi Muhammad. Engkau duduk di sini untuk mendapatkan warisan dari Muhammad. Maka ketika engkau telah mendapatkan warisannya Nabi, adakah yang lebih utama? Adakah yang lebih mahal? Adakah yang lebih unggul? Adakah yang lebih utama, yang lebih unggul, yang lebih makmur selain daripada warisan dari Muhammad? Tidak ada, saudara-saudara. Makanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari majelis-majelis taklim. Sampai engkau mati, engkau hidup matimu untuk majelis-majelis ilmu, hidup matimu untuk para ulama, untuk para kiai, untuk para habaib. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat saya terakhir, ini yang pertama, jangan pernah kalian berhenti, jangan pernah kalian bosan duduk di majelis-majelis ilmu. Wasiat saya terakhir, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilpres telah selesai, betul? Pilpres telah selesai. Kemudian MK telah memutuskan bahwasanya yang jadi presiden adalah 02 atau Prabowo. Nah, saudara-saudara, terus bagaimana langkah kita selanjutnya? Kita berjuang sudah, betul? Kita berjuang sudah. Allah, ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sekarang saatnya bagi kita untuk bersatu. Mau kau pendukung 01, mau pendukung 02, mau pendukung 03, sekarang bukan satukan lagi saatnya kau saling hina, kau saling caci, kau saling maki, saling berantem. Pemilu sudah selesai. Sekarang saatnya kita bersatu. Kita yang muslim, walaupun ada yang beda manhaj, beda thariqah, kita disatukan dalam satu keislaman. Kita yang berbeda agama, yang Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, walaupun kita berbeda agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, satu bangsa, satu negara, dan satu kesatuan negara Republik Indonesia. Betul? Oleh karenanya hadirin sekalian, terus kalau Habib Bahar gimana? Habib Bahar ada urusan, saudara. Habib Bahar nggak ada urusan, mau siapapun presidennya, Habib Bahar akan tetap oposisi sampai nanti dan melawan kesalinan mereka sampai dari tahun bisa bersama. Habib Bahar nggak ada urusan. Mau presidennya Anies kek, mau presidennya Prabowo kek, mau Ganjar kek, mau Komen kek jadi presiden. Bodoh amat, betul? Kalau dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, yang dimana kebijakan dan peraturan itu memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, dukung nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Tapi kalau nanti, ya, Prabowo nanti, kemudian dia nanti mengeluarkan, andaikan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang menyengsarakan rakyat, yang bikin rakyat susah, dan bikin rakyat kelaparan, dan bikin rakyat menderita, dan bikin rakyat pengangguran, dan menguntungkan asing, maka akan saya ajak seluruh bangsa, rakyat, dan khususnya umat Islam untuk maju melawan kebijakan mereka sampai ke negara bangsa Indonesia. Siap lawan kezaliman, siap lawan kezaliman, siap lawan kezaliman, siap lawan kesewenang-wenangan, siap lawan kebongkaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Allahu Akbar. Prajurit membela Rasulullah. Aduh!
di dalam Allah. Walau berjaya jadi saksi di sisi Allah. Mati syahid. Di sini ada masyarakat Bekasi Kabupaten, betul? Ada masyarakat Bekasi Kota, betul? Ada masyarakat Cikarang, betul? Ada Tambun, betul? Sampai Karawang, betul? Sampai Purwakarta, betul? Saya tanya semua kader, siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan pejabat maju? Siap lawan pejabat yang sebelum? Kalau mereka para koruptor, para pejabat-pejabat pengkhianat, para pejabat yang menyelesaikan rakyat, mereka lawan yang membiarkan, lawan yang membiarkan, lawan yang membiarkan. Hancur atau mundur, siap hancur, siap binasa, siap mati. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya. Kibarkan bendera merah putih. Aku berdiri Indonesia Saudara, sebelum saya tutup, saya dengar ada yang sweeping habaib katanya. Ada yang sweeping habaib, sweeping lahan masjid dulu. Desa jauh-jauh, datang pondok pesantren Tajul Alawiyin desa Pabuaran, kecamatan Kemang, Bogor. Sweeping lahan masjid. Jadi jangan kalian bikin istilah pribumi dan pribumi bangsat. Dalam tubuh saya, bukan hanya mengalir darah Rasulullah. Saya punya ibu, itu bukan syarifah. Saya punya ibu darahnya darah suku Batu, ada darah suku Buton, ada darah Minahasa, ada darah Flores. Saya punya abang, punya nenek, itu ada darah Ternate. Saya punya abang, punya kakek, punya ibu, itu ada darah saya makan itu. Jadi ada 7 darah Indonesia Timur dalam tubuh saya. Jadi nggak usah pakai sosok pribumi. Kalau bilang berpribumi, saya juga pribumi. Nah, yang bikin rusak Indonesia. Jadi kalau kalian bilang muslim apa itu, nggak usah jangan. Nah, ada ke kontestan lagi. Kalau tak pulang tinggal ke malah, bukan saya yang akan muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang pertama Al-Habib Nabi Zainal Abidin Al-Qattas, kemudian yang kedua oleh Al-Habib Nabil bin Al-Habsyi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma qultu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.